Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa istiqahi wa habaib wa jami ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa la ilaha illallah. Saya Qadir Jalani Syekh Ma'asari Syahadilan Ali Syekh Musabari Syekh Yusuf Sabsuri wa dawi jami masyaihi masyaihina syadil mu'allimina khususan mu'allif hadal kitab khususan Abdul Hadik nafa'ana wa bi ulumi wa barakatuhi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan yang kemarin ya, babnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannifuna fa'ana wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha dan saking Sayyidah Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam garwane Kanjeng Nabi. Annaha sak temene Sayyidah Aisyah iku kolat wis dawuh sapa Aisyah. Kana wis ana apa yaum Asyura, dina Asyura iku yauman dina. Tasumu kang poso ing yaum sapa Quraisyun, orang-orang Quraisy. Fil jahiliyati ing dalem era jahiliyah. Bahkan alamis ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yasumu bakal poso sapa Kanjeng Nabi yaum fil jahiliyati ing dalam era jahiliyah. Jadi Asyura itu kebiasaan orang-orang Quraisy berpuasa di era jahiliyah. Sedangkan Nabi juga berpuasa. Falamma qadima mongko tatal wis teka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ing Madinah. Sama mongko sama sapa Kanjeng Nabi ing yaum. Wa amara lan merintahkan sapa Kanjeng Nabi bisyami kalawan poso Asyura. Falamma furido mongko tatkala difarduaken apa Ramadan ulan Ramadan. Karena mongko wis ana sapa Kanjeng Nabi. Karena mongko ana apa huwa ya Ramadan. Al-faridota iku al-faridota difarduaken. Wa tarakala ninggal sapa Kanjeng Nabi yaum Asyura ing dalem poso Asyura. Paman syah, paman mongko sapene wong syah iku karep sapa man. Soma mongko poso sapa man ing Asyura. Paman utawi sapane wong iku syah karep sapa man. Taraka mongko ninggal sapa man ing Asyura. Akhraja wis ngetoaken ing hadis sapa Imam Malik. Imam Malik fil Muwatta dalam kitab Muwatta. Hadis dari Kanjeng Aisyah ini menjelaskan bahwa Asyura itu tradisi jahiliyah. Nabi juga berpuasa. Namun ketika Rasulullah kemudian di Madinah, maksudnya ketika Rasulullah ke Madinah, Rasulullah juga memerintahkan untuk puasa Asyura itu. Namun ketika difardukan bulan Ramadan, ya, Nabi kemudian meninggalkan puasa Asyura. Cuman meninggalkannya ini tidak menjadikan konsekuensi hukum bahwa Asyura itu tidak boleh berpuasa. Ini disampaikan di sini narasinya itu begitu. Ya, yang mau puasa monggo, yang tidak juga monggo.
Sebab ini ingin memberikan tekanan bahwa Asyura itu sekedar sunnah, tidak wajib. Yang fardu itu adalah Ramadan. Begitu. Ini dinukil dari kitab Muwatta bin Malik. Baik, jelas ya? Itu jelas tentang beberapa hadis yang menunjukkan bahwa secara sharih, secara jelas bahwa fardunya bulan Ramadan itu sesuatu yang sudah pasti. Jadi qat'i pasti puasa itu. Tidak ada perdebatan lagi apakah itu sunnah atau wajib, tapi sudah pasti itu wajib. Gitu ya. Ma utawi perkara jaa kang teko wis teko apa ma fi ma ing dalam perkara yasbutu kang tetep bi kelan ma apa syahrul Ramadan bulan Ramadan. Sebar-sebi tentang hal yang menjadikan bahwa Ramadan itu wajib. Ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala dawuh sapa Ibnu Umar sami tu wis krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing Kanjeng Nabi, kala wis dawuh Kanjeng Nabi. Jadi idza ra'aitumu nalikane ningali melihat sira kabeh ing hilal. Hilal itu apa? Tanggal 1 awal bulan namanya hilal. Pasumu mongko padha poso sira kabeh ing Ramadan. Wa idza ra'aitumu nalikane ningali sira kabeh ing hilal faftiru mongko buka sapa sira ing Ramadan. Artinya menentukan puasa dan berbuka, maksudnya selesai Ramadan itu karena ada hal yang menjadikan dasar, yaitu apa? Terlihatnya hilal tanggal 1. Jadi bulan tanggal 1 namanya hilal. Baik berbuka, baik puasa di awal Ramadan atau selesai Ramadan dan kemudian masuk Syawal. Itu dasarnya adalah karena melihat hilal. Jadi ketetapan tanggal 1 itu karena melihat hilal. Fa in ghumma mongko lamun to den tutupi apa fa in ghumma mongko den tutupi sapa alaikum mengatasi sira kabeh andai kata kemudian tertutup tidak tampak hilal itu fakduru mongko ngira-ngiraken sira lahu marang hilal muttafaqun alaih. Itu riwayat dari Ibnu Umar yang merupakan kesepakatan antara Bukhari dengan Muslim sehingga dikatakan muttafaqun alaih. Wali muslimin yang kedua Imam Muslim, tetapi ada redaksi yang kemudian disampaikan oleh Imam Muslim. Fa in hummah mongko lamun ketutup itu ketutup mendung maksudnya ya, enggak kelihatan. Sapa laikum mengatasi sira kabeh fakduru mongko ngirangi sapa sira lahu marang hilal atau marang hitungan bulan salasina 30. Di redaksinya Imam Muslim. Jadi kalau harusnya kan tanggal 29 itu kalau kelihatan hilal mesti buka. Tetapi ketika hummah tertutup mendung maka sudah dikira-kirakan saja dilengkapi menjadi 30. Jadi puasanya menjadi 30 hari. Walil Bukhari lan iku kadhe Imam Bukhari fakmilu mongko nyempurnakan sapa sira kabeh al-iddata ing itu hitungan salasina ing 30. Jadi tanggal 28 akhir 29 melihat. Kalau besok 29 dimasuk di 30
Jadi sekarang tanggal 29 dilihat. Kalau kelihatan berarti cukup 29. Tetapi ketika 29 dilihat maghrib, mau maghrib kok nggak tampak hilal, berarti disempurnakan menjadi 30. Kalau redaksinya Imam Muslim, yo kira-kirakan saja menjadi 30. Tetapi kalau redaksinya Imam Bukhari, sempurnakan hitungan menjadi 30. Itu namanya beda lafaz tapi sama makna. Tujuannya sama. Walahulan itu kata Imam Bukhari min hadis Abi Hurairah, saking jalur hadis Imam Abi Hurairah. Fakmilu iddata Sya'bana salasina. Fakmilu mongko nyempurnakan sapa sira kabeh iddata ing hitungan Sya'ban yang ulang Sya'ban salasina 30. Jadi Sya'ban sudah 29 hari tapi enggak tampak hilalnya, maka sempurnakan Sya'ban 30. Puasanya tanggal 1 ketika Sya'ban sudah sempurna menjadi 30. Jadi puasa dan tidak itu dasarnya adalah melihat hilal. Redaksi hadisnya begitu. Ra'aitumu. GG, jelas. Nomor 2, wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Arabiyan. Saat temennya ono wong Arabi. Arabi itu wong Bedui. Arab desa gitu bahasanya ya. Iku ja'awis teko sapa Arabi ilan nabiyyi marang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala monggo ngucap sapa Arabi, ini sak temene ingsun iku ra'aitu ningali sapa ingsun al hilala ing hilal tanggal 1 awal bulan. Faqala monggo ngucap sapa Kanjeng Nabi, atashhadu an la ilaha illa atashhadu an la ilaha illallah. Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Kon gelem sumpah. Ngono bahasa kasarnya. Kala monggo ngucap sapa Arabi, "Naam nggih." Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, "Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah?" Apakah kamu juga bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah? Kala monggo ngucap sapa jawab sapa Arabi, "Naam iya." Kala monggo wis dawuh sapa Kanjeng Nabi, "Fa'adzin." Fa'adzin monggo ngumumno sira. Inna si marang menungso ya Bilal wahai Bilal. Ayyasumu ento bakal poso kabeh sapa nas godan ing dalem meneh. Ya, sesuk rawahu ashabus sunan. Ada seorang Arabi kemudian datang ke Rasul dan dia bersumpah bersaksi bahwa Allah Tuhannya dan Rasul adalah utusannya. Kemudian bersaksi bahwa dia telah melihat hilal dan bersumpah bersyahadat di hadapan Nabi. Itu menjadi sebuah penetapan Nabi, dan wis Bilal umumkan kepada masyarakat bahwa besok puasa. Karena ini ada seorang teman yang sudah bersyahadat bersaksi bahwa beliau melihat hilal. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, saking Ibnu Umar bahwasanya Rasul berkata, asyhuru utawi bulan iku tisun. Pira tisun iku? Songo wa isruna 20 apane lailatan wengine. Bulan itu 29. Fala tasumu mongko aja poso sapa sira kabeh hatta tarauhu sehingga ningali sira kabeh hu ing hilal. Jadi puasa iku 29. Iki ku njaluk dibedil panjenengan iki. Melek iki, wudu iki. Mangane akeh ngantukan kon iki. Mangane akeh suarane cilik. Pun fa in humma mongko lamun to ketutup mendung sapa alaikum ing atase sira kabeh fakmilu mongko nyempurnakno sira kabeh al iddata ing hitungan salasina ing
30. Jadi hitungan bulan itu sempurnakan menjadi 30. Akhraja wis ngetakaken ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Redaksinya mirip-mirip nggih. Ibnu Abbas, Ibnu Umar ini bercerita seperti itu. Jadi katanya Kanjeng Nabi, bulan iku 29. Ulan iku 29. Nah, kamu jangan sampai berpuasa sampai kamu melihat hilal. Artinya kalau Sya'ban itu 29 umurnya 29. Kudune kan wis entek. Tapi kalau kamu tidak dapat melihat hilal untuk besok masuk tanggal 1, maka Sya'ban kamu itu jadikan sempurna menjadi 30. Ojo poso dhisik. Kalau gumma tadi? Tertutup mendung. Jadi gak ketok, mendung gak ketok. Jadi saya kemarin tempat bertanya dengan ahli ru'yah itu, tim ru'yah Jember. Senajan hakikatnya ketok bulan itu. Iya, meskipun bulan itu sebenarnya ada bulan itu. Jadi kan sudah bisa ada alat yang canggih, ilmu astronomi itu bisa memastikan bahwa bulan itu ada. Tapi ini kan modelnya tauqifi. Ini model bukan persoalan sains ini, tapi persoalan ubudiyah ini. Persoalan penerimaan kita bahwa penentuan awal bulan itu karena pandangan mata bisa melihat bulan, bukan teknologi. Nah, ini yang menjadi perdebatan antara NU dengan Muhammadiyah. NU jelas iki wis. Cekelan karo iki. Muhammadiyah enggak. Ya. Melihat itu dalam ditafsirkan bisa dengan teknologi, dengan bisa dengan hitungan. Bisa dengan hisab, bahasanya begitu. Ya, itu kan persoalan kenyamanan ya. Lek awake dhewe wis melok sing nyaman-nyaman. Lek wis nahdiyin ya wis melok apa jarine para ulama NU. Kan ngoten. Mati urip melok kiai, ngono ae wis. Cuman yang perlu dipertegas adalah bahwa perbedaan itu bukan persoalan. Kemarin ada diskusi. Kebetulan teman kuliah diskusi. Ini kan persoalan ibadah ini. Nah, kalau salah menentukan tanggal 1 itu kan gimana rasanya? Loh, persoalan salah dan tidak itu ada ruang privacy, ruang pribadi. Ya. Lek awake dhewe yakin, ya sudah ini paling benar. Tapi jangan kemudian menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lainnya ini yang salah. Ya. Umpamanya saya tanggal 29. Aku wis buka. Harusnya masuk tanggal 30 aku wis buka. Soalnya aku wis ngelihat keputusan ulama, ngelihat bahwa sudah kelihatan hilal. Tapi sing main hitung-hitungan hisab kurung mokel, kurung riyoyo. Nah, maling ngono aku gara-gara sing lain kurung riyoyo, aku keliling ngambil rokokan. Riyoyo saiki wisan, sarapan ngono. Kan golek perkara iku. Ngejak tukaran jenenge ngono. Nah, yang seperti itu yang kemudian enggak etis. Ono iku fakta kejadian saya itu. Aku wis buka iku keputusan. Nek lu wajang iku. Sak Lumajang sak tonggo gak ono sing buka, aku tok. Ono kanca sing kebetulan sama, sepeda motoran keliling rokokan ini. Van, kon buka pisan. Iya, wah. Konco Van, konco ini. Jadi kealiman itu harus dibandingi dengan kearifan. Kalau perlu kita hormati. Kita nggak usah tampak-tampakan meskipun sarapan wis lilitan, tapi yo ojo pas mari ngono rokokan ngopi wis selilitan ngarepe wong. Oh, enak sarapan rek ngono. Ah, golek perkara jadi iki. Jelas ya? Konten. Jadi redaksinya itu semuanya memakai kata-kata lihatlah bulan. Kalau sudah tidak terlihat maka sempurnakan hitungan menjadi 30. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku zakara
Zakara nuturaken sapa Kanjeng Nabi Ramadan ing wulan Ramadan. Pakola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, la tasumu, aja poso sira kabeh. Aja bakal poso sapa sira kabeh hatta sehingga taro wis nontok sapa sira kabeh. Wis ningali sira kabeh al hilala ing tanggal 1 awal bulan. Wala tuftiru lan aja mokel sapa sira kabeh hatta tarau sehingga bakal hakat tarau sehingga wis ningali sira kabeh hu ing hilal. Itu redaksinya begitu. Jangan kalian akan berpuasa sampai kalian sudah melihat hilal. Atau jangan juga kalian akan berbuka motel, maksudnya gak poso sampai kalian sudah melihat hilal. Jadi kata kuncinya tanggal 1 Syawal atau tanggal 1 Ramadan poso utawa riyaya itu ditentukannya dengan melihat hilal. Duduk satpam jenenge hilal ya. Ngono satpam jenenge hilal wis poso saiki turu ngono. Kan saiki lagi postingan-postingan meme ngono kan lagi rame. Jenenge Hilaluddin ngono. Fain mongko lamun den apa ketutup mendung sapa alaikum ing atase sira kabeh fakmilu mongko nyempurnakno sapa sira kabeh al iddata ing hitungan wulan salasina ing 30 rawahu Imam Malik. Rawang riwayataken hadis sapa Imam Malik, Imam Malik. Wes. Ada yang ditanyakan? Sebelum berlanjut, lanjut. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala wis dawuh sapa Ibnu Umar. Taroa ningali. Taroa padha ningali sapa nasu menungso. Sama-sama melihat soal hilala ing tanggal 1 awal bulan. Wa akhbartu mongko ngabari sapa ingsun. Ini sing matur Ibnu Umar. Niki sedaya sampun ningali tanggal 1 awal bulan Nabi. Fa akhbartu mongko ngabari sapa ingsun. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sak temen ingsun iku raitu wis ningali sapa ingsun hu ing hilal. Pasama mongko poso sapa Kanjeng Nabi. Wa amara lan perintah sapa Kanjeng Nabi anna saya menuso bisyamihi kelawan poso Ramadan wa Abu Dawud. Diriwayatkan saking Imam Abu Dawud wa sahhaha lan menganggap sahih hu ing hadis sapa Al Hakim Imam Hakim. Ibnu Umar itu bareng-bareng melihat hilal dengan sahabat-sahabatnya gitu. Lantas informasi itu disampaikan Nabi, kula pun ningali hilal. Pripun niki? Ya wis, poso ayo. Perintahkan yang lain untuk berpuasa karena kamu sudah melihat hilal. Wan Abdillah bin Ubay, wan Abdillah bin Abi Qais, sange Abdullah bin Abi Qais. Kala dawuh sapa Abdullah bin Abi Qais. Sami tu wis ngrungu sapa ingsun Aisyah ta ing Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Takulu bakal ngucap sapa Aisyah. Karena wis ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yatahafadu. Jogo. Iku yatahafadu jogo sapa Kanjeng Nabi. Min Sya'ban saking wulan Sya'ban. Maing perkara la yatahafadu kang ora jogo sapa Kanjeng Nabi min ghairi saking liyane Sya'ban. Summa mongko kali-kali yasumu bakal sapa Kanjeng Nabi poso sapa Kanjeng Nabi liru yati Ramadan kono ningali awal bulan Ramadan. Bae nunggu mongko lamun den tutupi mendung sapa ali ngatasi Kanjeng Nabi ada
Ada mongko ngitung sapa Kanjeng Nabi salah sinain 30 apal yauman dinane. Suma sama mongko kali-kali poso sapa Kanjeng Nabi rawahu Abu Dawud. Ini versi yang lain. Abdullah bin Abi Qais ini mendengar informasi dari istri Kanjeng Nabi Aisyah. Rasul niku Joko nginjen ya tahafadhu iku Joko menelisik. Jadi kaya maling dijogo, bulan niku dijogo. Metu enggak ngono. Jadi di bulan Sa'ban tanggal 29 itu Jogone Kanjeng Nabi ini tidak seperti di bulan-bulan yang lain. Ya, kayak Rejab, masuk Sa'ban ya enggak begitu menjaga. Tapi kalau masuk bulan Ramadan, teman-teman dinteni sebab akan berkaitan dengan tahkim menghukumi apa? Isbat menetapkan tentang awal bulan Ramadan. Soalnya ada kegiatan ibadah wajib yaitu puasa. Itu bahasanya begitu. Itu Aisyah yang bercerita seperti itu. Beda, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Lek Saban dinteni. Ya. Terus sumaya sumu kali-kali poso. Kemudian dia kalau Saban sudah ditemukan masuk puasa, maka ketika Ramadan baru dia. Nah, jadi akhir Saban dinteni bener itu. Ya. Nah, tetapi ketika Kanjeng Nabi nggak melihat itu karena ketutupan mendung, maka Nabi menyempurnakan menjadi 30 hari. Hitungan bulan Sa'ban itu. Gitu loh. Ye. Baru kemudian setelah 30 hari tuntas sempurna masuk Ramadan. Itu jika tertutup mendung. Kesel rek. Ma ja'a fi ma yaqulu idzaral hilal wa huwa alam bisawab. Ada pertanyaan? Saya tanya Gus. Ya, kan kenapa kok di Indonesia itu memandang hilal itu hanya rukyatul hilal pada awal Ramadan dan awal Syawal. Kenapa kok bulan Muharram, Syafar, Rabiul Awal itu tidak di rukyatul hilal? Kalau semisal tidak di rukyatul hilal itu menggunakan metode hisab kan sudah penentuan Muharram, Syafar, Rabiul Awal. Berarti kalau semisal satu Syawal dan satu Ramadan, berarti tidak usah di rukyatul hilal sudah diperhitungkan dari awal Muharram, Syafar. Sahabat kok tahu bahwa selain Sya'ban dan Ramadan Syawal itu tidak melihat hilal? Karena tidak dieksiskan media. Sahabat jangan menyimpulkan takono tim ru'yah yang Kementerian Agama. Setiap awal bulan mesti ru'yah mereka. Tidak cuma Sya'ban dan Ramadan saja. Meskipun mereka sudah buat kalender, ya. Karena kalian sudah harus dibuat kan tahun sebelumnya. Mereka tetap menjadikan patokan tentang menentukan awal bulan. Kayak Muharram, kayak Maulud, tetap ru'yah menjadi keputusan akhir. Hisab itu menjadi pertimbangan. Ya, hisab menjadi pertimbangan. Tapi ru'yah yang menjadi penentuan. Isbat penentuan itu ketika ru'yah terlihat. Jika kemarin Muhammadiyah sudah menghitung hisab puasa lebih dulu, tetapi Kementerian Agama dan NU enggak nunggu ru'yah. Ketika tidak terlihat, ya berarti tetap dijadikan 30 hari Sya'ban itu. Sehingga kita Ahad, Muhammadiyah Sabtu. Enggak apa-apa wis. Ketika teman-teman banyak yang berdebat, saya menyampaikan, inilah indahnya Indonesia. Bisa membangun keberagaman. Beda ibadahnya, berbeda dalam ritualnya, tetapi tidak lantas kemudian merusak pola hubungan. Jadi bagaimana toleransi itu cukup kuat di Indonesia. Sebuah negara dengan jumlah muslim dengan kapasitas yang besar dan banyak, tetapi tetap mampu menjaga keberagaman itu, varian-varian perbedaan itu. Nggak ada negara seperti yang kita punya ini. Ya, meskipun ada ormas yang nggak taat dalam permintaan dalam penentuan ibadah. Muhammadiyah kan nggak taat dari keputusan pemerintah. Tetapi apakah lantas kemudian
Wong Muhammadiyah ditembaki ngono kan? Enggak kan? Jadi negara pun sudah memberikan ruang bagaimana masyarakatnya kalau urusan ibadah itu urusan privasi, urusan pribadi. Tidak boleh ada pemaksaan dalam wilayah agama. Wah, istimewa ini. Kita nanti akan menjadi pusatnya, menaranya bagaimana membangun toleransi. Dunia akan belajar kepada kita bagaimana caranya menghormati keyakinan lain, menghormati agama lain. Ya, kalau di lain tempat sana agama menjadi pemicu apa? Konflik, agama menjadi bahan dasar wong tukaran. Nok kene agama itu justru menjadi pemersatu. Nah, itu yang perlu diasah untuk kita. Jadi perlu sholat itu untuk terawih ngono gantian niku. Targetnya Mekah kan targetnya. Mekah itu kalau bisa ya kadang 8, kadang 20. Sementara kan 20 pasti kan ya. Masjid-masjid di Indonesia harusnya begitu. Kadang 8, kadang 20 ngono. Golek 8 sak juz. Kayak 20 yo pendek-pendek kan ngono. Jadi nggak usah kemudian menjadikan sesuatu hal yang memperburuk suasana. Jadi kita harus bersyukur punya punya suasana iklim yang demikian indah seperti ini, nikmat seperti ini. Perbedaan itu justru menjadi alat untuk menjadi pemersatu. Karena menurut teori kan begitu, bahwa agama itu punya dua fungsi, fungsi integrasi dan integratif, fungsi pemersatu dan fungsi konflik. Sama belajar sosiologi Durkheim, solidaritas itu. Ada namanya solidaritas mekanik dan organik. Ya, ada in group, ada out group. Ya, sama nek melaku metu, kumpul koncone yang satu grup, in group, saya LDker. Kan lebih komunikatif kan? Ya. Kalau ada temannya yang satu pondok diserang dengan teman lain, muncul solidaritas kan begitu. Sama dengan agama. Kita punya teman muslim di Eropa kok diganggu wong liya. Solidaritas agama itu muncul. Ukhuwah itu muncul namanya. Ukhuwah Islam itu. Mereka dilukai, kita akan ikut tersinggung. Itu namanya mekanik solidarity. Sehingga agama itu lek ana wong Sunni bodoh Sunni nih diganggu mbek Syiah, mangkel awake dhewe. Itu sudah fitrah itu. Nah, ini yang dengan Gus Dur kemudian diingatkan. Harusnya agama itu hilangkan perbedaan-perbedaan itu. Cari titik-titik kesamaannya. Tuhan tidak perlu dibela. Yang dibela hari ini adalah manusia. Ketika kita membela manusia, kita sedang membela keberadaan Tuhan. Karena Tuhan itu memanusiakan manusia. Ojo goro-goro pangeran terus kita membunuh manusia. Allahu Akbar mateni wong. Allahu Akbar ngebom wong. Itu sebuah paradigma yang salah. Ya, harusnya Tuhan itu memberikan kehidupan. Ini Tuhan dijadikan Allah untuk membunuh, mematikan orang lain. Kafir lu, takfiri kan terjadi kan? Sebagai takbir gitu kan ya? Takbir. Kalau dulu zaman Rasulullah wong kafir di Islam no, saiki diwale wong Islam di kafir no, kafir lu gitu kan ya? Padahal pada muslim. Jelas Ron. Kalau nggak tahu jangan main klaim, cek dulu. Kementerian Agama itu tim ruqyahnya NU selalu tiap awal bulan melakukan ruqyah. Itu tanggung jawab apa? Yang sudah melekat karena mereka disumpah menjadi tim ruqyah itu. Ada yang lain? Cukup? Kalau menurut narasi ini kan badui. Ya. Hanya badui saja kok sudah diterima ketika mereka mau bersaksi gitu. Di naskah ini. Yang kategorinya bukan
dimintai persaksian itu, Badui itu. Artinya Badui itu, ini sudah tafsir ya, diragukan keimanannya sehingga diminta ulang. Kamu yakin pangeran Tuhanmu? Bersaksi. Kamu yakin Muhammad utusan Tuhan? Yakin. Iya. Yang kedua wali sumpah kon. Sehingga kemudian ada sebuah syarat kalau tradisi di Indonesia itu, sepanjang dia muslim disumpah berani di hadapan tim isbat, ya, di hadapan wilayatul amri, apa yang punya kewenangan untuk menentukan itu, di hadapan pengadilan, saya bersumpah saya muslim, ya, sudah melihat hilal, maka ya sudah, sebenarnya itu pernah kejadian. Tapi kembali itu ada yang kemudian ikut karena sudah ada yang melihat itu, tapi sebagian besar ada yang tidak percaya sehingga tidak ikut. Nah itu kan pasti tetap ada dua pilihan. Wes wong jadi ini Kanjeng Nabi Badui saja cukup kok jadi dalil untuk isbat tanggal 1 itu. Oh, dia disumpah sudah di hadapan apa yang punya otoritas itu, tim Kementerian Agama, di depan pengadilan dia bersumpah melihat hilal. Ya sudah. Hukum itu kan sesuai dengan apa yang tampak. Mbode carpak bunga, yang penting dia sudah bersaksi. Hukum itu kan persoalan zahir. Persoalan yang tampak. Enggak akan melihat hatinya orang. Tetapi ada yang kemudian menolak. Enggak berarti percaya. Itu kalau untuk kepet wongi misalkan. Ya silahkan. Mau agama itu persoalan kenyamanan, keyakinan. Mau sepakat ikut monggo, tidak sepakat itu kan pilihan-pilihan. Kalau sampean makmum be imam itu gak sah. Makmum be imam itu sah, ya monggo silakan. Kan sama dengan pilihan hisab dan ru'yah, sama aja. Ya, jelas. Jadi gak usah dipersoalkan ya. Kau wis poso? Wis. Sepurone aku wis poso ya. Oh, ya wis. Selamat untuk yang puasa lebih dulu. Kau usah kemudian dicela tuh didiskusikan. Enggak. Lihat wong wis sudah punya referensi yang utuh tentang itu, bahwa perbedaan itu pasti akan terjadi. Karena Rasul sudah nggak ada. Kalau Rasulullah masih ono kan bisa ditanyakan kan? Karena keputusan akhir itu adalah Rasul. Ijtihad itu boleh ketika Rasul nggak ada. Jadi sahabat-sahabat yang jauh-jauh, ya, di Yaman dan sebagainya, ketika pulang hasil ijtihadnya diceritakan kepada Rasul. Zaman Rasul. Kalau ijtihad ngenten-ngenten Rasul, oh ya bener itu, maka jadi hukum. Tapi yang dekat dengan Rasul ya ijtihad jarang terjadi sebab semuanya dikembalikan pada Rasul. Hasil ijtihadnya itu. Persoalannya Rasul ketika itu masih ada, yang jauh-jauh bisa pulang dan tanya kepada Rasul. Tapi sekarang Rasul sudah nggak ada. Nah, maka diberikanlah ruang itu untuk kita bisa meyakini mana yang nyaman menurut kita. Nah, bagi kita-kita ini yang nggak ngerti ilmunya, ya wis melok sing punya kemampuan kapasitas itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah yang pada ahli ketika kamu tidak tahu. Sama lek mobilnya rusak, mosok takon wong sing dodol gorengan kan nggak mungkin. Kecuali sing dodol gorengan ahli mesin kan ngono. Sampeyan takon gawe jemblem nok wong sing dandani mesin pinter, tapi gawe jemblem nggak iso. Ya, kan keahlian itu memang tidak bisa. Seperti itu ya. Begitu barangkali. Ada yang lain? Cukup? Al-Fatihah. Ya kan. Rabbi fa'na bima lam tana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una ihna wa faqi ahlana wa qarabatin lana fidin. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, Rabbal Alamin. Sallallahu Muhammad.